Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Sunandar dari MT21. NPL saya yaitu 2212219049. Pada kesempatan ini saya akan mereview dua video. Yang pertama yaitu tentang sistem transportasi cerdas di ibu kota negara. Terus yang kedua adalah pengembangan infrastruktur transportasi dan problematika di Indonesia. Baik ya, saya akan membahas yang pertama yaitu review tentang sistem transportasi cerdas di ibu kota negara. Pada webinar tersebut dibuka oleh Kepala Litbang Perhubungan yaitu Dr. Umar Aris mengenai laporan pelaksanaan webinar. Terus dilanjut sambutan dan sekaligus pembukaan dari Menteri Perhubungan yaitu Bapak Kak Budi Karya Sumadi. Terus dilanjut oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isra Nur yang menyatakan kesiapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Presentasi dari setiap sumber sangat baik dari Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian. Mengenai sistem transportasi cerdas di ibu kota negara dengan memaparkan dari setiap sumber yaitu tentang master plan dan action plan pada setiap sektor untuk mendukung ibu kota nasional dan kawasan inti pusat pemerintahan yaitu KIPP yang sesuai dengan kebutuhan dengan terobosan baru yang sesuai standar internasional. Adapun resume pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Bapak Rudi yaitu dari Bappenas, yaitu beliau memaparkan tentang master plan IKN. Yang kedua adalah prinsip-prinsip indikator kinerja membangun IKN sebagai kota kunci dunia. Terus yang kedua pemaparan oleh Bapak Budi Setiadi dari Dirjen Perhubungan Darat. Beliau memaparkan tentang arahan kebijakan, terus ruang lingkup pelaksanaan IKN, sistem transportasi darat di IKN, dan beliau juga memaparkan tentang ITS yaitu Intelligent Transportation System, dan juga dia membahas tentang framework dan action plan rancangan kebijakan. Dilanjut oleh presentasi oleh Bapak Usponomo dari Dirjen Perhubungan Laut. Beliau memaparkan tentang pelayanan transportasi laut yang murah, simple, kompetitif. Terus beliau memaparkan juga tentang peningkatan konektivitas transportasi laut, penyediaan infrastruktur pelabuhan yang kompetitif, terus law enforcement di kawasan laut, dan juga rencana implementasi smart port serta action plan dari perhubungan laut. Dilanjut presentasi dari Bapak Noprianto Raharjo dari Dirjen Perhubungan Udara. Beliau memaparkan tentang sistem transportasi udara yang mendukung IKN. Kedua terus tentang pelayanan navigasi penerbangan dalam peningkatan konektivitas ibu kota negara, yang di sana direncanakan akan membangun lagi bandara khusus untuk pelayanan ibu kota baru. Direncanakan bandaranya berukurannya lebih kecil dari bandara-bandara yang ada sekarang. Terus yang kedua tentang konsep smart airport yang perlu adanya kalkulasi dampak dari akses bandara terhadap lingkungan di sekitarnya. Beliau juga memaparkan tentang pengaturan ruang udara terkait drone untuk keamanan dan keselamatan penumpang. Terus dilanjut dari Bapak Julfika dari Dirjen Perkeretaapian, rencana pembangunan sistem transportasi perkeretaapian yang punya keunggulan dibanding transportasi darat lainnya. Pertama, perbandingan atau komparasi teknologi dengan teknologi yang digunakan, yang komparasi dan membandingkan dengan teknologi yang telah digunakan oleh negara lain.
potensi dan kebutuhan kereta api, terus pembiayaan dan kerjasama antar sektor, serta action plan pelaksanaan kegiatan. Ada pembahasan dari para pembahas, yaitu dalam rangka mendukung Indonesia dalam rangka membuat ibu kota baru dengan kemajuan teknologi, diperlukan adanya multidisciplinary interkoneksi antar level makro dalam rangka mendukung ibu kota negara menjadi smart city, green city, dan sustainable city. Namun pada pembahasan tersebut belum diutarakannya mengenai dampak negatif dari pembangunan IKN tersebut. Mungkin itu review dari ide yang pertama. Untuk review yang selanjutnya, yaitu saya mereview tentang pengembangan infrastruktur transportasi dan problematika di Indonesia. Presentasi dari sumber sangat baik mengenai solusi permasalahan transportasi. Yang pertama, komparasi atau perbandingan antara transportasi yang ada di Thailand dengan transportasi yang ada di Indonesia, yaitu khususnya Jakarta. Beliau memaparkan beberapa solusi-solusi, terutama di transportasi darat, yaitu mengenai penggunaan transportasi umum sebagai transportasi utama untuk pelayanan publik. Terus ada juga di sana pemaparan tentang transportasi di Surabaya Raya. Pada moda transportasi darat, khususnya untuk moda angkutan umum, di sana dibahas tentang kapasitas jalan yang sudah tidak memungkinkan dengan populasi kendaraan yang sudah ada. Terus ada lagi pemerajaan kendaraan umum yang perlu adanya pengembangan, serta konektivitas antar layanan. Itu salah satu solusi yang ditekankan di sini, yaitu perlu adanya beberapa peralihan dari moda jalan raya ke moda kereta api. Terkait dengan itu, moda kereta api, ya khususnya PT KAI dan PT Inka, perlu adanya peningkatan pelayanan mulai dari jalur yang sekarang masih single track harus menjadi double track sampai ke unit kereta yang sekarang masih diesel, mungkin ke depannya diharapkan menjadi electric diesel yang nyaman dan aman. Mungkin itu review dari saya mengenai dua video di atas. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.